Horas. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari ini, hari Senin tanggal 5 Juli 2021, diambil dari kitab Mazmur pasal 19 ayat 15. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ada pepatah yang mengatakan bahwa lidah tak bertulang, sehingga menjadi sebuah dasar filosofis bahwa seringkali manusia akhirnya mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati orang lain. Perkataan-perkataan yang membuat orang lain mendapatkan berita yang tidak dipertanggungjawabkan, membuat orang lain derajatnya menjadi turun, menjadi orang lain kecewa akan kita. Tetapi pemazmur mengingatkan kita hari ini agar perkataan kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan, bahwa melalui perkataan yang keluar dari mulut kita adalah bagian mewartakan kerajaan Tuhan, mewartakan firman Tuhan. Terlebih kita di dalam terang tema, beritakanlah berita kabar baik, sehingga saat ini kita memastikan perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan kalimat yang membalut luka orang yang sedang sakit, menguatkan orang yang lemah, memuji memuliakan nama Tuhan, sehingga mulut kita menjadi alat untuk memuji nama Tuhan. Kita diingatkan Bapak Ibu Saudaraku di dalam Amsal pasal 13 ayat 3. Barang siapa yang menjaga mulutnya, ia memelihara nyawanya. Tetapi barang siapa yang lebar bibir, ia sedang ditimpa akan kebinasaan. Maka itu ketika kita menjaga mulut kita, kita sedang memelihara nyawa kita. Artinya kita tidak melanggar perintah Tuhan, tidak senantiasa terus-menerus melakukan dosa, tetapi yang sudah mendapatkan keselamatan dari Kristus, kita mewartakan kabar baik itu dan hidup sesuai dengan perintahnya. Disitulah kita memelihara nyawa kita. Tetapi kalau tidak, maka kita akan ditimpa kebinasaan. Itu juga sejalan Bapak Ibu dengan Amsal 17 ayat 27 yang mengatakan, orang yang berpengetahuan akan menahan perkataannya, dan orang yang berpengertian berkepala dingin. Maka orang yang mampu menahan mulutnya, dia dianggap sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan pengertian hikmat dari Tuhan. Maka hari ini pastikan ketika kita melangkahkan kaki kita beraktivitas apapun itu, maka pastikan perkataan yang keluar dari mulut kita adalah bagian untuk mewartakan firman Tuhan. Maka tidak boleh lagi ada keluar, mau apa kau? Mau berantam? Tidak boleh lagi. Atau kita mengatakan, mau apa ini? Ini tidak benar. Tetapi kita mengkoreksi orang dengan baik. Mungkin ini ada yang salah, kita bisa perbaiki. Dengan cara seperti itu, orang akan lebih mudah menerima koreksi, mengevaluasi diri. Karena perkataan kita berkenan kepada Allah, berkenan kepada sesama. Karena kita memandang perkataan kita adalah firman Allah yang memberi kehidupan kepada sesama. Bapak Ibu yang terkasih, selamat berproses untuk menahan diri menjatuhkan orang lain, tetapi berkata dan berkalimat
dengan mewartakan firman Tuhan. Tuhan menguatkan dan menyertai kita menjadi alat untuk pewarta di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Bapa yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Engkau menguatkan kami senantiasa agar mewartakan kabar baik, sehingga perkataan yang keluar dari mulut kami adalah mewartakan firman Tuhan, bukan menjatuhkan kekama kami, bukan menjatuhkan saudara kami, bahkan membuat berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai bentuk kami memelihara nyawa kami atas keselamatan yang Tuhan berikan. Bapa, kami mengingat akan jemaat-Mu, Ibu Nyonya Marbun Boru Siregar dan anaknya Brigita Boru Marbun yang saat ini menderita sakit COVID-19. Demikian juga hamba-Mu Bapak Sintua SM Silitonga dan juga Christopher, dan terlebih kepada Bapak B. Nababan yang telah boleh menjalani proses operasi prostat. Ya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga daripada jemaat-Mu agar mereka juga kuat dalam menantikan kesembuhan dan ikut mengambil proses dalam pemulihan, agar di dalam pengharapan yang hidup mereka senantiasa menantikan kasih karunia Tuhan akan kesembuhan. Biarlah Tuhan memberkati para tenaga medis obat menjadi bagian kesembuhan yang akan Kau berikan, dan kuatkan mereka ketika kesembuhan itu datang untuk menguatkan diri mewartakan kasih karunia-Mu kepada sesama sebagai bentuk khotbah yang hidup yang mereka terima atas kasih karunia-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang akan beraktivitas hari ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap yang mereka kerjakan, di dalam mereka bersosialisasi, agar nama Tuhan dimuliakan melalui perkataan dan tindakan yang mereka hadapi di dalam satu hari ini. Kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.